Berikut adalah kitab Muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian kedua, beberapa rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Syarat keduanya: A. Berakal, agar dia tidak terkicuh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. B. Dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Keterangan ayat di atas mengatakan suka sama suka. C. Keadaannya tidak mubadir, pemboros, karena harta orang yang mubadir itu di tangan walinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum taja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha." Jangan kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya. Berilah mereka belanja dari hartanya itu yang ada di tangan kamu. An-Nisa ayat 5. D. Baligh, sampai berumur 15 tahun. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. 2. Uang dan benda yang dibeli. Syarat keduanya: A. Suci. Najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak. Sabda Rasulullah SAW, "An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah SAW, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami, faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihas sufunu wa tudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu, qala la huwa haramun qatalallahul Yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha hamaluhu summa ba'uhu
fa'akalu samanah. Dari Jabir berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya, bagaimana gemuk bangkai ya Rasulullah? Sebab gemuk itu berguna buat cat perahu dan buat minyak kulit dan minyak lampu. Jawab beliau, tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala mengharamkan Allah akan gemuk bangkai. Mereka hancurkan gemuk itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. B. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarannya terlarang juga, karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang. Dalam kitab suci, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin." Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta, pemboros itu seperti keadaan setan. Al-Isra 27. C. Keadaan barang itu dapat diterimakan, diserahkan. Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dirungguhkan, bulk, sebab semua itu mengandung tipu daya, kekicuhan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah nahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam am bai'il ghurur. Dari Abu Hurairah, kata beliau, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Riwayat Muslim dan lain-lainnya. D. Keadaan barang kepunyaan yang menjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La bai'a illaf yam yumlak. Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. E. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kicuh mengicuh. Keterangan hadis daripada Abu Hurairah yang di atas, yang wajib diketahui zatnya. Kalau barang itu tertentu kadarnya, umpama sukatanya atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu, pun cukup melihat kulitnya. Kalau sekiranya dipecah kulit itu, bakal rusak yang dimaksud seperti tempurung umpamanya. Begitu juga sesuatu yang maklum menurut adat kebiasaan, seperti bawang yang masih dalam tanah. Walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya, serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan langsungnya pekerjaan. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang dalam tanah dengan melihat yang di atasnya. Maka jika tidak boleh dijual barang di dalam tanah, sudah tentu akan melambatkan pekerjaan yang tidak semestinya. 3. Lafaz, kalimat ijab dan qabul. Ijab, perkataan penjual. Umpamanya, saya jual barang ini sekian. Qabul, seperti kata si pembeli, saya terima, saya beli dengan harga sekian. Keterangan ayat yang telah lalu yang mengatakan jual beli itu suka sama suka,
Dan sabda Rasulullah SAW, innamal bai'an tarodin. Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Riwayat Ibnu Hibban. Sedang suka sama suka itu tidak dapat terang diketahui, melainkan dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seorang dengan seorang. Karena suka itu dalam hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila adat telah berlaku seperti itu, sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup. Karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama, yang mewajibkan lafaz, diwajibkan keadaan lafaz itu memenuhi beberapa syarat. A. Keadaan ijab dan qabul penghubung. Arti salah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama. B. Hendaklah mufakat sama makna keduanya, walaupun lafaz keduanya berlainan. C. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. D. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Apabila kurang rukun atau syaratnya jual beli tidak dianggap sah. Di bawah ini akan kita tulis beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya. 1. Biasa berlaku di negeri kita ini, mencampurkan antara hewan betina dengan yang jantan. Percampuran itu dengan harga yang tertentu untuk sekali campur, jadi berarti menjual air mani jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak maklum kadarnya pun tidak dapat diserahkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabirin annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam naha ambai dirobil fahli. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual air jantan. Riwayat Muslim dan Nasa'i. Akan tetapi, dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut madhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka sepakat ulama tidak ada halangan, malahan dianjurkan oleh syara'. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Kabsyah, qalan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka farasau fa'aqaba kana lahu ka'ajro sab'ina farasa. Dari Abu Kabsyah telah berkata Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, adalah baginya ganjaran sebanyak 70 hewan. Riwayat Ibnu Hibban. 2. Misal yang kedua, menjual sesuatu barang yang baru dibeli sebelum diterimanya. Ini juga terlarang karena miliknya belum sempurna. Tandanya sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya, barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, la nabi'anna syai'ash taroitahu hatta taqbidah.
Janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima. Riwayat Ahmad dan Baihaqi. 3. Misal ketiga, menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan, dipetik, sebab dilarang, karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum sampai matang. Hal ini mungkin merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada tukarnya. Sabda Rasulullah SAW. An Ibni Umar nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta baidu wa salahuha. Dari Ibnu Umar, telah melarang Nabi besar sallallahu alaihi wasallam menjual buah-buahan sehingga nyata patutnya, pantas diambil. Sepakat ahli hadis.